warming atau disebut pemanasan global telah menjadi pembahasan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini dimulai dikarenakan adanya sebuah revolusi yang terjadi di bumi berupa kemajuan-kemajuan pada industri pabrik dan sektor-sektor sumber energi serta pertanian atau peternakan. Pemanasan global sendiri adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peneliti dari Center for International Forestry Research menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Banyak sekali faktor yang menyebabkan global warming ini terjadi, terutama dengan adanya kegiatan manusia yang tidak memperhatikan alam dengan baik dan bersifat serakah tanpa sadar telah menyebabkan suatu dampak yang serius. Beberapa bentuk faktornya adalah suatu emisi gas yang dihasilkan dari adanya greenhouse atau rumah kaca. Menurut Ramlan, konsentrasi gas-gas greenhouse effect seperti karbon dioksida, metana, karbon klorofluoro, dan nitron oksida. Peningkatan konsentrasi gas-gas tersebut akan meningkatkan greenhouse effect yang akhirnya menambah panas suhu permukaan bumi. Di sisi lain, suhu permukaan bumi yang semakin panas tersebut juga berdampak pada melelehnya es di kutub utara dan menyebabkan permukaan air laut menjadi meningkat. Bahkan, tinggi permukaan laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 4-10 inci selama abad ke-20. Dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21. Dampak lain dari adanya global warming ini adalah perubahan cuaca yang sangat ekstrim dan tidak sesuai dengan musim yang terjadi pada tiap tahunnya. Pada suatu wilayah, bisa saja terjadi hujan yang sangat deras dan lebat, kebakaran hutan, banjir bandang yang datang secara tiba-tiba, dan juga adanya bencana angin topan yang terjadi secara mendadak. Tanpa disadari, sebuah permasalahan global warming ini bisa menyebabkan sebuah wabah penyakit yang berbahaya bagi manusia. Contohnya, apabila di daerah tropis umum dijumpai penyakit malaria maupun demam berdarah dari hewan nyamuk, karena suhu yang lebih hangat memudahkan mereka untuk berkembang biak. Selain itu, pencemaran udara seperti dari emisi kendaraan, industri atau pencemaran limbah produksi yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia, serta timbulnya bau yang menyengat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam mengatasi isu ini secara internasional, pentingnya peran PBB untuk mempelopori pembentukan badan atau lembaga baru guna menangani ancaman maupun korban pemanasan global atau global warming. Selain itu, terdapat Kyoto Protocol yang menjadi konsensus bersama antara negara maju dan berkembang pada seri 3 Conference of the Parties di Kyoto pada bulan Desember 1993 mengenai global warming segera diratifikasi terutama oleh negara-negara maju. Lantas, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi dengan langkah demi langkah untuk mengatasi isu global warming ini agar tidak semakin parah? Yaitu bisa dengan tindakan berupa 1. Hindari penggunaan energi listrik di rumah yang berlebihan. 2. Hemat dalam memakai air. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai menggunakan kendaraan umum. 4. Menanam pohon di sekitar pekarangan rumah apabila masih ada lahan kosong. 5. Gunakan produk-produk yang aman bagi lingkungan atau mudah hancur pada saat sudah tidak digunakan lagi. 6. Membuat inovasi kerajinan yang berasal dari bahan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi jumlah sampah.
Sekian yang dapat disampaikan mengenai isu global warming. Semoga penjelasan dan informasi tersebut bisa dipahami secara baik. Dan juga, langkah-langkah untuk mengatasi global warming ini bisa kita mulai dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik, serta demi keberlangsungan suatu kehidupan di dalam bumi itu sendiri. Terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.